selamat siang ya. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Siang ini Ibu mau menjelaskan kepada anak-anak tentang fungsi sinus, kosinus, dan tangen, di mana beberapa teman mungkin juga anak-anak sendiri bingung ya, apa itu toh sin, kos, dan tan. Ibu mau menjelaskan dulu tentang fungsi ini dan bagaimana cara menggunakan. Oke ya, kita mulai ya nak. Jangan lupa jaga kesehatan terus ya, ini selalu Ibu ingatkan buat anak-anak semuanya ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Anak-anak, Ibu mau menerangkan tentang apa ini? Fungsi sinus, kemudian kosinus, dan tangen ya. Disingkat sering cukup disebut sin saja, atau di sini kos, dan di sini disebut dengan tangen. Nah, apa toh itu? Sin, kos, dan tan ini sebenarnya sangat sederhana sekali pengertiannya. Ya, kalau Ibu punya segitiga, ya ambil segitiga siku-siku. Nih, bermula dari sini anak-anak. Misal ini, Ibu bawa alat peraga segitiga siku-siku. Ya, ini Ibu juga bawa ini bukan segitiga siku-siku. Kenapa kita pakai segitiga siku-siku? Sebab segitiga siku-siku yang memiliki sisi tegak. Anak-anak paham kan? Bangun seperti ini di SMP maupun di SD, anak-anak sudah mengenal segitiga seperti ini. Kemudian ini di SMP sebut sisi apa? Sisi miring. Kemudian yang ini kalian sebut sisi apa ini? Sisi tegak kan? Kemudian yang ini alas toh anak-anak. Nah, tapi kalau segitiganya melintangnya Ibu buat demikian, kalian yang tadinya kalian sebut sebagai alas menjadi tegak, yang tadinya tegak menjadi alas. Jadi sebenarnya tegak dengan alas itu sebutannya sama, yaitu sisi tegak semua. Nah, sekarang ya kita mau belajar apa itu sin, kos, dan tangen. Ya, sin, kos, dan tangen. Kita awali dari sinus. Segitiga memiliki 3 sisi. Sisi ini Ibu sebut sisi A, panjangnya sisi A, kemudian sisi yang tegak di sini sisi B, sisi miringnya disebut sisi C. Kemudian anak paham bahwa segitiga ini juga memiliki 3 sudut, yang ini jelas 90 derajat. Kemudian ini sudut lancip, misalnya adalah sudut beta, dan yang satu ini ya kita sebut sudut alfa. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi segitiga siku-siku menyebut di sini panjang sisi alas ini A, panjang sisi tegak ini adalah B, dan sisi miringnya ini adalah C. Nah, apa itu sinus? Sinus itu selalu diikuti dengan sudut. Sinus dari sudut apa? Di sini ada 3 sudut. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya sinus dari sudut beta. Ya, sinus selalu diikuti dengan sudut. Sinus dari sudut beta derajat adalah apa itu sinus? Sinus itu sebenarnya hanya membandingkan panjang sisi segitiga dengan sisi yang lainnya. Jadi sinus, kosinus, dan tangen sebenarnya perbandingan 2 sisi segitiga. Ada 3 sisi, ya. Perbandingan 2 sisi segitiga bisa disebut sin, kos, dan tan. Nah, kalau disebut sinus, itu perbandingan sisi yang mana dengan sisi yang mana. Perhatikan, ada 3 sisi. Sekarang kita menyoroti sudut yang pojok sini, beta. Ya. Nah, sinus sudut beta adalah membandingkan sisi di depannya sudut beta. Jadi sudut ini, sudut beta ini anak-anak, iya sudut. Perhatikan ini sudut. Sudut ini selalu diapit oleh 2 garis. Yang bawah A dan yang miring. Nah, ini selalu kita sebut sisi miring. Yang ini sisi apa, anak? Sisi miring. Jadi C ini adalah sisi miring. Sisi yang miring itu adalah C. Ya. Kemudian 2 sisi ini sebutannya apa? Nah, sudut beta, perhatikan, ini diapit oleh 1 sisi miring, satunya lagi sisi yang membentuk sudut beta ini disebut sebagai samping, sebab garis ini kan di samping
sampingnya beta. Berarti yang bawah ini merupakan garis yang membentuk sudut beta disebut sisi sampingnya beta. Ini adalah sisi samping dari sudut beta. Nah, sedangkan yang berdiri ini yang tegak, garis ini jelas tidak di sampingnya. Ini garis atau sisi ini ada di depannya. Jadi sudut beta ini membuka menghadap ke garis B atau sisi B. Maka sisi B ini disebut bagian sisi depan dari sudut beta. Ya, paham tuh anak-anak? Oke, sekarang baru kita bisa mencari. Sinus beta adalah membandingkan dua sisi segitiga. Sisi apa dengan sisi apa? Kalau sinus ini kita membandingkan sisi depan beta dengan sisi miringnya. Sisi depan apa? Sisi depannya, maaf. Sisi depannya beta apa? Sisi depannya beta. Sisi depannya beta adalah B. Berarti panjangnya B dibagi sisi miring, dibagi panjangnya C. Nah, ini untuk sin. Kemudian untuk cos, cosinus beta adalah sisi apa yang dibagi? Sisi samping dengan sisi miring. Perhatikan ini beta. Sisi sampingnya tadi ini anak-anak. Nah, apa? A. Kemudian miringnya C. Berarti cos beta adalah A per C. Kemudian tangen beta atau disebut tangen beta saja. Kalau tangen, mana sisi yang belum dibagikan? Kan sudah ya. Depan miring, samping miring. Yang belum adalah ini. Ya, depan dengan samping. Jadi tangan adalah membagi sisi depan dengan sisi samping. Sama dengan apa depannya? B dibagi sisi sampingnya apa? A. Ya. Nah, maka anak-anak tolong perhatikan ini, dicermati pembelajaran ini. Tolong anak-anak bisa melihat layar ini sepenuhnya. Kemudian ada sedikit bahan untuk evaluasi, ya. Jika ibu punya segitiga seperti ini, paham ya? Kemudian ini panjangnya adalah misalnya 6, 8, pasti ini berapa ini? Ini berapa? Dicari. Kemudian ibu punya sudut di sini adalah sudut alfa. Silahkan dicari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ya, kemudian di sini ada sudut beta. Ibu memberi tugas anak-anak, carilah nilai sin beta, kemudian apa? Cos beta dan tangen beta. Ya, demikian pembelajaran singkat tentang sin, cos, dan tan. Untuk selanjutnya ibu akan membuat lagi video pembelajaran kelanjutan dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat siang.